ijazah Pak Jokowi kalau ditunjukkan akan bikin negara ini chaos. Tunggu. Gimana? Mending dibawa ke Israel deh. Ditunjukin di sana biar negara Israel aja yang chaos. Jadi ini kan disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi ya kemarin. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Pak Badimas. Info kali ini datangnya dari ijazah Pak Jokowi kalau ditunjukkan akan bikin negara ini chaos. Tunggu. Gimana? Mending dibawa ke Israel deh. Ditunjukin di sana biar negara Israel aja yang chaos. Jadi ini kan disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi ya kemarin mengatakan bahwa kalau misalkan ijazah asli Pak Jokowi ini ditunjukkan sekarang, ini akan terjadi chaos negara ini. Karena mereka berasumsi begini, kalau misalkan ijazah dari Pak Jokowi ini ditunjukkan sekarang, karena tuntutan dari Roy Suryo CS, dari Bang Rismon, kemudian juga dari Dr. Tifa, dari TPPU, itu kan kemudian akan menjadi contoh, takutnya akan dijadikan contoh bahwa semua kepala daerah ini kemudian diminta untuk menunjukkan ijazah mereka. Misalkan kepala wali kota atau gubernur dicurigai ijazahnya palsu, silakan tunjukkan, ayo ditunjukkan. Itu yang kemudian membuat para pengacara ini mengatakan bahwa itu akan menjadi chaos, negara kita akan menjadi chaos, di mana para pemimpin daerah juga nanti akan disuruh menunjukkan ijazah mereka. Nah, kalau misalkan itu pun terjadi, kalau misalkan memang ijazahnya asli, kenapa enggak? Iya kan? Sekarang begini loh, kita mungkin bisa memberikan masukan atau memberikan saran kepada Pak Jokowi dan juga para pengacaranya. Kalau misalkan ijazah ini ditunjukkan sebelum sidang, sebetulnya masalahnya itu beres. Nggak perlu chaos. Ijazah ini mau asli atau misalkan mau tidak asli, misalkan, masyarakat kita ini nggak akan chaos, beneran nggak akan chaos. Justru, kalau misalkan merasa ijazah ini asli, kemudian ditunjukkan kepada publik, ini ijazah kami asli, silakan diuji melalui laboratorium forensik, melalui uji kertas, uji karbon, dan lain sebagainya, apapun itu, silakan ditunjukkan. Nah, kalau misalkan memang setelah diuji terbukti ijazah asli, sebetulnya kan enak. Maka bisa menuntut atau memenjarakan orang-orang yang selama ini menuduh ijazah itu palsu. Kan begitu. Nah, kalau misalkan ijazah ini ternyata nggak asli, nah, masyarakat ini nggak akan mungkin chaos. Mungkin yang chaos cuman keluarga yang ada di Solo aja. Mungkin keluarganya Pak Jokowi aja yang chaos, mungkin. Kalau misalkan ijazah ini ternyata terbukti nggak asli. Tapi masyarakat kita ini nggak akan terpengaruh sama sekali. Kita ini kan cuma bertanya-tanya, itu asli atau tidak. Kalau misalkan memang itu asli, ya alhamdulillah. Tapi kenapa kok sampai sekarang tidak pernah ditunjukkan keasliannya? Kemudian kalau misalkan itu tidak asli, kenapa kok bisa sampai lolos ketika mendaftarkan mulai dari wali kota Solo, kemudian juga gubernur Jakarta, menjadi presiden 2 periode. Kenapa bisa lolos sampai di KPU? Itu kan yang menjadi pertanyaan besar kita. Nah, sekarang dengan kejadian yang seperti ini sebetulnya lebih mudah bagi masyarakat, kemudian juga terutama bagi para pengacara dari Pak Jokowi ini untuk menunjukkan keaslian, menunjukkan bukti fisiknya, wujud fisiknya kepada publik. Lebih mudah, lebih enak, dan itu juga akan lebih simple sebetulnya. Kalau misalkan ini simple, kenapa harus dibikin ribet? Tinggal tunjukkan aja lah, ini ijazahnya. Asli, nanti asli atau tidaknya itu dibuktikan melalui uji forensik, kemudian juga ada uji material yang lain. Yang penting ditunjukkan dulu. Tapi kenyataannya sampai sekarang, itu belum pernah ditunjukkan sama sekali. Ketika di Bareskrim kemarin dilakukan konferensi pers, itu juga ditunjukkan hanya foto. Itu pun juga fotokopian. Lalu kemudian tidak pernah ditampilkan ini bukti fisiknya. Tidak pernah ditampilkan ini wujudnya ijazahnya. Asli atau tidak itu kan harus melalui pengujian. Nah, sekarang kalau misalkan menunjukkan ijazah asli ini kemudian bisa dibilang chaos, apakah kemudian ijazah ini
seperti apa sih wujudnya? Apa yang kemudian membuat ini menjadi chaos? Nah, kalau saran saya, mending ijazah ini ditunjukkan aja di Israel. Biar negara sana chaos, kemudian Israel nggak sempat lagi nyerang Palestina, nggak sempat lagi nyerang Iran kayak sekarang. Biar aja negara sana chaos, kemudian mereka hancur lebur sesuai harapan kita semua. Kan begitu. Nah, kemudian dengan adanya statement ini dari para pengacara Pak Jokowi itu kan kemudian netizen sudah mulai ramai, terutama di media sosial. Mereka mengatakan kenapa nggak sekalian aja dibilang Indonesia akan bubar kalau ijazah ini ditunjukkan. Kemudian juga banyak sekali yang berasumsi atau berkesimpulan, nah kalau misalkan ini ditujukan akan menimbulkan chaos, berarti ijazahnya ini tidak asli, kan seperti itu. Akhirnya jangan salahkan netizen kita, masyarakat kita kalau mereka menyimpulkan seperti itu. Lagi pula, apa susahnya sih? Tinggal menunjukkan aja loh. Ini loh ijazahnya. Ini wujud fisiknya. Ini ijazahnya. Ada atau tidak. Nah, urusan asli atau tidak asli itu kan nanti perlu pengujian. Kemudian juga dari yang mengeluarkan dari pihak University Elpenmada itu kan juga harus memberikan statement yang jelas. Kemudian ada nomor registrasinya tercatat, tidak didiktikan seperti itu. Itu kan yang kemudian memunculkan berbagai macam spekulasi. Nah, kemarin kan juga sempat muncul berita bahwa politisi dari PDI Perjuangan kemudian mengatakan bahwa Andi Wijayanto itu pernah melihat ijazahnya ketika tahun 2012 dulu. Ketika akan mendaftarkan Pak Jokowi menjadi gubernur DKI tahun 2012 pada waktu itu. Tapi yang janggal pada waktu itu adalah foto. Foto Pak Jokowi di semua jenjang ijazah itu kan sama semua, harusnya kan berbeda. Foto ketika SMP, foto ketika SMA, foto ketika lulus kuliah itu kan harusnya berbeda. Tapi di sana sama semua, itu kan menimbulkan kejanggalan. Usut punya usut, ternyata memang kesaksian dari orang-orang PDIP pada waktu itu, kemudian juga dari ini dikatakan bahwa yang bikin itu adalah tim Pak Jokowi dari Solo, ternyata mereka bikin di Jalan Pramuka, di Senen, Jakarta Pusat. Ini kan yang masih menjadi pertanyaan besar, apakah benar? Itu kan yang perlu diuji. Sementara orang yang membuat ijazah itu yang katanya bernama Widodo itu, sampai sekarang sejak ini ramai-ramai lagi, itu menghilang. Nggak bisa dilacak, nggak bisa dicari. Sementara kita tinggal melihat atau menantikan statement dari Mas Andi Wijayanto. Bagaimana, apakah benar yang disampaikan oleh politisi PDIP itu? Ini kan kemarin sudah sempat ramai. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ya apakah penting sebetulnya sekarang kita memperdebatkan ini? Kalau bagi saya sih nggak terlalu penting-penting amat, karena nggak akan ngefek ke kehidupan kita. Asli atau tidak asli, itu kan nggak akan ngefek ke kehidupan kita, nggak akan ngefek ke negara kita. Yang jelas ketika ijazah itu disalahgunakan, berarti yang bersangkutan dan yang akan menerima akibatnya. Sementara kita, mungkin kita akan menerima akibatnya, tapi tidak langsung melalui kebijakan misalkan yang merugikan kita selama 10 tahun, itu mungkin iya. Tapi kalau untuk saat ini sekarang, presiden kan sudah ganti, presidennya sudah lengser. Ya mungkin kita nggak akan mendapatkan efek apa-apa. Ya mungkin kita cuman, oh cukup tahu aja ternyata ijazahnya nggak asli misalkan. Oh ternyata ijazahnya memang asli. Kita nggak akan mungkin chaos, nggak akan mungkin chaos. Nggak mungkin. Mungkin yang akan chaos ya kalau misalnya ijazahnya asli, berarti yang chaos adalah sang penggugat yang tidak percaya kalau ijazahnya asli. Kalau misalnya ijazahnya nggak asli, yang chaos berarti ya pihak sana sendiri. Masyarakat akan tetap tenang-tenang aja, tetap akan sibuk dengan kesulitan mencari pekerjaan, sibuk dengan lahannya yang kemudian diserobot dengan tidak manusiawi, lalu sibuk dengan bagaimana alamnya dirusak oleh pemerintah. Ya masyarakat tetap sibuk seperti itu. Sementara yang kemudian punya kepentingan untuk menunjukkan ijazah ini atau asli atau tidak asli tetap seperti ini. Pak Jokowi juga tetap tidak mau menunjukkan, pengacaranya juga semakin hari semakin asbun, lalu kemudian juga pihak penuntut seperti Roy Suryo dan Dr. Rismond dan kawan-kawannya itu semakin hari mencari bukti-bukti baru dan kemudian banyak sekali bukti yang sudah dimunculkan. Sekarang ya kita tinggal tunggu saja di persidangan nanti. Apakah benar-benar Pak Jokowi dan pengacaranya akan menunjukkan ijazahnya? Kemudian ketika nanti diuji laboratorium apakah ini benar-benar asli atau tidak, ya kita tinggal tunggu saja. Kita sebagai masyarakat cuman hanya menantikan
ini asli atau enggak. Cuman itu aja, nggak mungkin akan chaos. Enggak. Lagi pula misalkan asli atau enggak, itu juga nggak ngefek sama kita-kita. Cuman kita, oh begitu, ternyata nggak asli. Terus selama ini kita ditipu. Ya mungkin cuman itu aja. Ya, sekali lagi nggak akan ngefek dengan kehidupan kita. Kita akan tetap bekerja, mencari nafkah kita sendiri, kita akan tetap berjuang sendiri untuk penghidupan kita tanpa seperti yang sekarang ini tidak sedikit pun dibantu oleh negara. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sudah, tapi belum.